Karena pada tahun 2016 saya melihat ada peluang di market UV flatbed ya. Karena market UV flatbed ini kan buat Sobat Print Media, saat ini saya bersama Pak Frans. Ya, Pak Frans ini sebagai owner dari PT ya Pak ya? PT bentuknya atau CV? CV Visco Inter Pratama. Nah, jadi punya kesempatan yang baik sekali untuk kita berbincang-bincang. Sahabat lama saya nih, udah lama banget ya Pak. Saya kenal Pak Frans bahkan mulai dari perusahaan yang pertama, kayak mulai dari Golden Sign ya. Iya betul. Golden Sign, terus kemudian BVT, betul. Sampai akhirnya mempunyai usaha sendiri. Boleh sedikit ceritain Pak dari pengalaman itu semua Pak, bagaimana memulai CV Visco ini? Iya, terima kasih Pak atas waktunya ya. Sebenarnya saya mulai perusahaan ini dari tahun 2016. Jadi saya merasa bahwa ini saat yang tepat untuk saya memulai perusahaan ini. Karena pada tahun 2016 saya melihat ada peluang di market UV flatbed ya. Karena market UV flatbed ini kan waktu tahun 2016 itu masih terbatas ke mesin-mesin dengan produk yang dari Jepang ya, seperti Mimaki, Roland. Nah, pada saat itu memang banyak antusias dari customer melihat bahwa wah ini bagus nih, ini mesin nih, marketnya luas dan masih belum banyak yang memulai di market ini. Nah, pada saat itu ya saya melihat mengapa belum ada mesin China yang bisa masuk ke market Indonesia. Nah, pada saat itu saya melihat ya ini saat yang tepat. Jadi waktu pas saya 2016 saya ada kenal dengan teman saya dari India. Oh, iya. Ada kenal di sana. Betul. Pemain UV juga berarti di India. Betul. Jadi saya lihat dia cukup sukses ya, dan pada saat itu saya tanya ke dia nih, ini mesinnya ini gimana nih kualitasnya, kestabilannya dan hasilnya. Nah, pada saat itu dia bilang ke saya, oke, kamu ke pameran aja, nanti saya mau datang nih, kita sama-sama ke perusahaannya, nanti saya akan perkenalkan perusahaan yang menjual mesin UV ini. Dapat dari referensi. Betul. Teman itu? Dari referensi sana, dari teman saya. Terus dikenalkan dengan mesin yang Pak Frans saat ini pegang. Iya, sebenarnya direferensikan sih. Nah, jadi saat itu saya ke sana, saya lihat mesinnya dan banyak bicaralah dengan teman saya, dengan pihak pabrik mesinnya. Jadi saya waktu itu memutuskan bahwa ya kita harus mencoba ya masukin ke market di Indonesia gitu loh Pak. Ya, menarik sekali. Nah, pengalaman sebelumnya kan cukup lama tuh. Saya coba agak tarik sedikit ke belakang ya. Betul. Jadi ada sebelumnya di Golden Sign, terus kemudian di DVT. Berapa lama itu sudah Pak waktu itu Pak? Kalau saya di Golden Sign nggak lama sih, sekitar 2 tahun lebih lah ya. Waktu itu kan memang di sana itu jual bahan seperti flexi, stiker. Nah, setelah itu saya pindah ke digital visual teknologi dari tahun 2006 ya sampai 2015. Ya, 10 tahun. Ya. Jadi di sana ya saya banyak belajar lah Pak. Jadi kayak sekolah di sana juga ya. Gimana kita harus mempunyai satu bisnis usaha itu, terutama kita kan jual mesin Pak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya, ke customer harus seperti apa. Ya di sana lah Pak, prosesnya itu saya banyak belajar. Bersentuhan dengan dunia digital, jadi karena itu tadi ya pengalaman kerja yang sudah segitu lama, terutama di DVT waktu itu. Iya. Yang saat itu memegang produk apa itu? Lebih banyak saat di DVT. Waktu di DVT kita jual mesin outdoor. Mesin outdoor sudah. Iya, jadi terus jual mesin EcoSolvent, mesin kita waktu itu pegang distributor juga untuk mesin Mimaki dan beberapa produk seperti cutting juga ya. Mulai dari sana tuh ya, jadi mengenal semua berbagai macam jenis teknologi lah. Betul. Sampai akhirnya diputuskan menjalani untuk UV printing. Betul Pak. Seperti itu. Nah, saat ini Visco udah ada di berapa kota Pak?
Kami sudah ada beberapa cabang Pak ya. Pusatnya kan kami di Jakarta. Terus kami sudah ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Makassar. Bandung, Surabaya, dan Makassar. Bandung, Jogja, Surabaya, Jogja Makassar. juga sudah ada. Sudah ada. Luar biasa, luar biasa. Ternyata sudah punya cabang yang cukup banyak. Jadi di kota-kota itu ada kantor sendiri? Iya, di setiap cabang kami ada kantor. Terus kita ada teknisi, kita ada sales, terus kita ada stok juga ya, ada stok seperti juga di consumable di setiap cabang kami. Kalau untuk kalau untuk mesin biasanya kami bawa ke customer kami yang sudah eksis di sana. Mereka welcome ya untuk bawa customer yang potensial datang ya untuk lihat mesin dari kami punya, terus sudah mungkin tanya jawab dengan mereka kami membuka diri lah ya. Membuka diri. Nggak semua orang itu Pak mau. Iya. Memperlihatkan. Betul sih. Karena kalau setiap customer kan berbeda karakter ya. Kadang mereka yang open ya, mereka puas dengan mesin. Dari service after sales ya, mereka kan bisa kolaborasi nanti Pak. Ya. Jadi ya beda-beda karakter customer sih. Ya. Pengalaman dari 2016 sampai sekarang 2023 berarti sudah 7 tahun ya? Iya betul. Sudah hampir 7 tahunan lah ya. Iya. Kira-kira apa sih yang istilahnya lebih dititik beratkan pada saat kita bilang menjual mesin menurut Pak Frans? Oke. Kalau kita jual mesin itu memang titik berat dari kami ya, fokus kami itu lebih ke service after sales. After salesnya ya, iya. Harus dibuatkan. Karena mesin anytime kan bisa masalah ya. Ya. Tapi kita udah punya satu visi bahwa kita kalau ada masalah di tempat customer, secepat mungkin kita akan beresin. Dari spare part, terus dari problem di customer, dan sebagainya. Karena pengalaman di customer kami yang mungkin ya dia beli dari produk dari orang lain, kebanyakan mereka mengalami kendala begitu. Jadi ya pengalaman dari kami sejak kerja sama orang, saya kerja sama orang hampir 10 tahun ya, saya merasa bahwa service after sales dan fokus di satu produk itu kita sangat prioritaskan. Itu penting lah ya. Betul. Oke, untuk saat ini Viscool sendiri lebih fokus untuk itu tadi UV printing atau ada solusi lain lagi? Sebenarnya kita lebih fokus ke UV printing dan mesin laser untuk pelengkap ya, untuk market kreatif dari yang memang customer yang memang fokuskan nanti gitu loh. Fokus ke sana ya? Iya, karena kan biasanya mereka kalau mau potong akrilik biasanya kan mereka untuk di print juga. Jadi customer kami banyak menanyakan mengapa nggak ada mesin laser. Jadi kan komplit ya satu paket. Kalau nanti ada masalah di customer, ya mereka mintanya, oke, kamu cek mesin saya yang UV sekaligus cek yang laser juga. Karena kadang customer nggak mau terlalu banyak vendor Pak. Jadi mereka maunya oke, kamu yang jual aja, ada apa-apa beresin lah itu mesin yang UV ya? Sama laser juga. Jadi sampai sekarang tidak tertarik untuk coba megang ekosolvent, sublimasi, seperti apa? Kalau untuk saat sekarang sih kita belum minat sih, karena memang produk UV itu sebenarnya sih masih cukup luas Pak, bukan hanya mungkin UV flatbed ya, tapi ada yang kan UV roll to roll, terus ada nanti ke depannya ada produk UV yang mereka kan progresnya itu ke depannya ada one pass UV printing. Akan berkembang lah ya, berkembang terus sih teknologi ya. Iya. Jadi ya kita maunya customer yang sudah di Indonesia mereka bisa tahu bahwa kita perusahaan itu memang spesialis ke UV printing. Memang biar lebih fokus saja ya. Betul. Di UV atau di laser, di laser cutting sudah cukup. Betul. Ya, menarik Pak. Nah, satu hal Pak kalau boleh saya tanyakan, Pak Ali Akrilik. Iya. Ya tiap kali kami ketemu sama Pak Ali, Pak Ali selalu cerita
Iya. menyebutkan nama Pak Frans sebagai salah satu orang yang sangat membantu dalam usaha sekarang ini. Sekarang ini Pak Ali sudah usahanya sudah cukup sukses lah ya. Iya, iya. Nah, kenal dari mana dengan Pak Ali, Pak? Oke, kenal Pak Ali itu sebenarnya dari tahun 2016. Dari 2016. Oh, Iya. awal-awal justru Iya, kenal betul. sama Pak Ali. Jadi kenal dari Pak Ali, waktu itu Pak Ali sama teman dia ya, namanya Pak Firman, dia datang ke tempat saya. Ya rencana sih memang waktu itu temannya beli sama kami, dan setelah temannya beli, usaha temannya juga berkembang dengan maju ya, dan Pak Ali juga mungkin support ke teman dia, ada kerjaan di ngesap ke sana. Nah setelah itu Pak Ali dia 4-5 bulan kemudian dia ketemu dengan saya lagi, dia minta ya support juga ya di mesin, karena memang dia bilang kerjaan dia udah cukup bagus, lumayan ya. Jadi ya kami melihat bahwa Pak Ali itu memang orangnya cukup kerja keras, dan dia juga punya visi yang bagus lah ya. Dan kami memutuskan waktu itu untuk ya kasih mesin ke dia, untuk support dia supaya dia usahanya bisa berkembang lebih cepat lagi dan lebih maju. Nah, dimulai dari sana. Kenalan Pak Ali. Betul. Artinya Pak Ali bahkan bukan orang yang pertama ngambil itu mesin di dunia akrilik. Belum. Jadi setelah kawannya itu baru memberanikan diri. Iya, betul. Oh, seperti itu. Nah, terus kemudian kelanjutan kerjasama sama Pak Ali seperti apa? Jadi setelah itu kan saya melihat bahwa Pak Ali kan ruang lingkup bisnisnya kan hanya ke dunia pelakat ya. Jadi kalau perusahaan kami kan setiap tahun kita ada ikut pameran, ya setahun bisa 2-3 kali ya, di Jakarta 2 kali, di Surabaya sekali. Nah habis itu saya pikir kenapa saya nggak ajak Pak Ali aja, supaya Pak Ali bisa memperkenalkan produk bagusnya dia itu ke customer Gigita Printing. Nah setelah itu Pak Ali ikut pameran dari kami ya, dan antusias dari konsumen customer Gigita Printing cukup bagus. Mereka melihat wah ini produknya sangat bagus sekali. Nah jadi Pak Ali itu ya kenal banyak dengan pemain Gigita Printing, dan dari sana itu ya Pak Ali udah bisa mengembangkan bisnisnya lebih maju lagi. Bertumbuh jadinya ya kebutuhannya. Betul. Oh dari sana. Memang Pak Ali akrilik kita sebutnya. Iya, Pak Ali Galeri Akrilik. Produknya memang unik-unik Pak. Jadi sangat kreatif banget, tidak seperti produk akrilik yang biasanya lah ya. Jadi beliau itu membuatnya sedemikian rupa. Jadi memang jauh berbeda ya, dengan model-model yang unik-unik seperti itu. Betul. Jadi memang pada saat itu Pak Ali mulai diperkenalkan kepada teman-teman pemain printing. Iya, betul Pak. Jadi selain jual mesin, ada aplikasinya diperlihatkan. Iya, seperti betul. itu. Customer juga happy ya dengan adanya produk dia. Mereka bisa dapat ya market yang lebih luas lagi, karena biasanya kan kalau plakat itu ya hanya potongnya lurus saja kan. Kalau ini kan dia bisa bikinnya seperti diamond, ya sangat eksklusif lah. Ya saling mengisi jadinya ya. Betul. Pak Ali bisa menjual akriliknya dengan model-model unik dan bisa terus berkreasi. Betul. Tapi di sisi yang lain Pak Frans bisa menjual mesinnya. Betul. Karena langsung aplikasinya bersinggungan di sana. Betul. Jadi banyak customer kami yang beli mesin UV dari kami, ya kita kenalin juga model-model plakat yang dari Pak Ali kan masih kosongan. Jadi setelah mereka beli dari Pak Ali kosongan, mereka kan tinggal print di mesin UV kami. Jadi ya jadinya satu produk itu yang mereka bisa jual ke customer gitu Pak. Jadi ya sama-sama support lah Pak dalam bisnis ini sih dengan Pak Ali gitu. Suatu mutualisme yang luar biasa Pak. Jadi memang saling mendorong dan mendukungnya. Digital printing pun kita kan biasa juga aplikasinya yang itu-itu aja. Tumbler lah gitu kan, cetakannya cetak kartu dan yang lain-lain. Dengan adanya akrilik dengan desain yang unik, nah di situ menambah variasinya lagi. Betul sih Pak. Ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira akan ada rencana pengembangan berikutnya? Sebenarnya kita ada rencana sih pengembangan untuk tahun depan ya. Jadi kita akan lihat beberapa mesin yang memang kita lagi wait and see juga, menunggu dari pihak pabriknya lagi tes trial untuk kualitas, kestabilan. Ya
itu mungkin dalam tahun depan sih mungkin ada produk yang terbaru lagi sih Pak. Dengan teknologi yang lebih terupdate ya. Iya betul. Jadi kalau kita bilang kan teknologi itu kan berubah terus kan ya Pak ya. Satu dari kecepatan, terus dari hasilnya yang lebih bagus ya, dari efisiensi, dari cost dan produksinya juga Pak. Jadi ya untuk kedepannya sih memang kita memang lebih fokus ke yang berhubungan dengan UV printing ya. Jadi ya kita lihat sih peluangnya masih besar sih Pak. Terima kasih banyak Pak Frans. Ya. Jadi untuk waktunya, ceritanya yang luar biasa, pengalamannya penuh inspirasi. Ya. Dengan kerjasama dengan Pak Ali Akrilik pun juga kami melihatnya sangat luar biasa. Iya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, Sobat Print Media, Pak Ali sudah kami bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi boleh dilihat di YouTube channel Print Media. Ya, di sana Pak Ali sebagai trendsetter untuk akrilik, industri akrilik. Nah, demikian untuk channel kali ini. Sampai ketemu lagi.